Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuh Helmi dari jurusan Bisnis Digital. Di sini saya akan menjelaskan dua materi dari mata kuliah Matematika Bisnis dan Ekonomi. Yang pertama ada materi probabilitas part 1 dan yang kedua ada materi probabilitas part 2. Konsep dasar probabilitas part 1. Probabilitas dan distribusi probabilitas. Probabilitas adalah cabang matematika yang mempelajari kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Konsep ini sering digunakan untuk memahami dan mengukur ketidakpastian dalam berbagai situasi. A. Sifat probabilitas. Probabilitas dinyatakan dalam angka yang berkisar antara 0 dan 1 di mana 0 berarti peristiwa tersebut tidak mungkin terjadi, 1 berarti peristiwa tersebut pasti terjadi. B. Ruang sampel. Kumpulan semua hasil yang mungkin dari sebuah percobaan atau kejadian. Contoh, semua tayangan iklan dalam sehari sama dengan 500 tayangan. C. Peristiwa. E. Ekspektasi. Subset dari ruang sampel yang kumpulan hasil yang relevan dengan kejadian tertentu. Contohnya, E1 tayangan yang dilihat pria adalah 300 tayangan, E2 tayangan yang dilihat wanita sama dengan 200 tayangan, dan E3 tayangan yang diklik sama dengan 150 tayangan. Dan ini bisa dicontohkan di iklan TikTok. D. Frekuensi relatif, perbandingan antara jumlah yang terjadinya peristiwa tertentu dengan jumlah total percobaan. Contohnya, frekuensi relatif yang tayangan yang diklik oleh pria sebanyak 104 kali sebesar 69,3%. Frekuensi relatif tayangan yang diklik oleh wanita sebanyak 46 kali sebesar 30,7%. Studi kasus probabilitas part 1. Sebuah perusahaan menjalani kampanye iklan di media sosial. Dalam satu hari ada 500 tayangan iklan dengan 300 tayangan dilihat oleh pria dan 200 tayangan dilihat oleh wanita. Dari data tersebut, probabilitas tayangan yang diklik oleh pria adalah 60%, sedangkan probabilitas tayangan yang diklik oleh wanita adalah 40%. Dalam sehari, total tayangan yang berhasil diklik video sebanyak 150 kali. Pertanyaannya, A. Berapa probabilitas klik yang berasal dari pria dan wanita? B. Berapa total klik yang berasal dari pria dan wanita? Langkah penyelesaian. Klik dari pria sama dengan 300 dikali 60% sama dengan 180. Klik dari wanita 200 dikali 40% sama dengan 80. Namun total klik yang tercatat hanya 150, sehingga perlu dihitung distribusi aktual klik dari pria dan wanita dengan probabilitas bersyarat. Probabilitas klik berasal dari pria dan wanita. Probabilitas pria yang mengklik sama dengan jumlah klik pria dibagi total klik, sama dengan 180 dibagi 180 ditambah 80 sama dengan 180 dibagi 260 sama dengan 0,6923 atau 69,23%. Probabilitas wanita, jumlah klik wanita dibagi total klik sama dengan 80 dibagi 260 sama dengan 0,3077 atau 30,77%. Distribusi klik aktual pria adalah klik pria dikali total klik sama dengan 0,6923 dikali 150 sama dengan 100.345 atau 104 klik. Klik aktual wanita sama dengan probabilitas wanita klik dikali total klik sama dengan 0,3077 dikali 150 sama dengan 46.155 atau 46 klik. Yang kedua, konsep dasar probabilitas part 2, variabel acak dan nilai harapan. Yang pertama, variabel acak random variable. Variabel acak adalah suatu fungsi yang mengaitkan hasil dari suatu percobaan probabilitas dengan nilai numerik tertentu. Ada dua jenis variabel acak. Yang pertama, variabel acak diskrit, yaitu variabel yang hanya dapat mengambil nilai tertentu terbatas atau terhitung banyaknya. Contohnya, jumlah pengunjung restoran pada hari tertentu. Yang kedua, variabel acak kontinu, variabel yang dapat mengambil semua nilai dalam satu interval tertentu. Contohnya, waktu kedatangan pelanggan dalam satuan jam. Yang kedua adalah nilai harapan atau expected value. Nilai harapan adalah rata-rata teoretis dari hasil yang diharapkan dari suatu variabel acak jika percobaan diulang berkali-kali. Nilai ini dihitung dengan rumus. Untuk variabel acak diskrit adalah nilai variabel acak dan probabilitasnya. Dan untuk variabel acak kontinu adalah fungsi densitas probabilitas variabel acak tersebut. Nilai harapan memberikan informasi rata-rata hasil yang diharapkan dari suatu percobaan probabilitas. Studi kasus probabilitas part 2. Seorang owner restoran sedang merencanakan anggaran program promosi dalam rangka menaikkan jumlah transaksi harian, di mana terdapat dua jenis program promo, khusus transaksi dine-in dan khusus transaksi delivery. Skenario kondisi penjualan yaitu weekdays, weekend, dan hari besar atau libur nasional. Setiap kondisi memiliki probabilitas tertentu serta penambahan jumlah atau return value transaksi yang berbeda-beda pada masing-masing program promo. A. Probabilitas P, XI, YI 0,2. Kondisi weekdays, transaksi dine-in bertambah 50 transaksi dan transaksi delivery bertambah 150 transaksi. Probabilitas B 0,3. Kondisi weekend, transaksi dine-in bertambah 200 transaksi dan transaksi delivery bertambah 150 transaksi. Dan yang C 0,5. Kondisi hari besar atau libur nasional, transaksi dine-in bertambah 250 transaksi dan transaksi delivery bertambah 250 transaksi. Owner berencana untuk menganggarkan 30% untuk budget promo dine-in dan 70% dari untuk budget promo delivery. Nah, di sini kita ada 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, hitunglah nilai harapan dari penambahan jumlah expected return value transaksi dari kedua budget promo tersebut, dine-in dan delivery. Dan yang B, hitung kovarian dari anggaran promo tersebut. Dan yang C, hitunglah varian dan standar deviasi simpangan baku dari kedua anggaran tersebut. Yang D, hitung return transaksi dari kedua anggaran tersebut. Dan yang E, hitung resiko transaksi dari kedua anggaran tersebut.
Yang A, nilai harapan dari penambahan jumlah expected return transaksi dari kedua budget promo, dine-in dan delivery. Nilai harapan expected return untuk setiap jenis transaksi adalah jumlah dari nilai return dikalikan dengan probabilitas masing-masing kondisi. Untuk dine-in, ekspektasi dine-in adalah 0,2 dikali 50 ditambah 0,3 dikali 200 ditambah 0,5 dikali 250. Jadinya 195. Dan untuk delivery, ekspektasi delivery adalah 0,2 dikali 150 ditambah 0,3 dikali 150 ditambah 0,5 dikali 250 yang hasilnya adalah 200. Yang kedua, covarian dine-in dan delivery adalah 0,2 dikali 50 dikurang 195 dikali 150 dikurang 200 ditambah 0,3 dikali 200 kurang 195 dikali 150 dikurang 200 ditambah 0,5 dikali 250 dikurang 195 dikali 250 dikurang 200. Covariance dine-in dan delivery adalah 1450 dikurang 75 ditambah 1375 yang hasilnya adalah 2750. Dan C, variance dan standar deviasi. Varian dine-in adalah 0,2 dikali 50 dikurang 195 pangkat 2 ditambah 0,3 dikali 200 dikurang 195 pangkat 2 ditambah 0,5 dikali 250 dikurang 195 pangkat 2. Jadi total varian dine-in adalah 4205 ditambah 7,5 ditambah 1512,5 sama dengan 5725. Dan varian delivery-nya adalah 0,2 dikali 150 dikurang 200 pangkat 2 ditambah 0,3 dikali 150 dikurang 200 pangkat 2 ditambah 0,5 dikali 250 dikurang 200 pangkat 2. Jadi total varian delivery adalah 500 ditambah 750 ditambah 1250 yang jumlahnya 2500. Dan standar deviasi dine-in akar 5725 adalah 75,6. Dan standar deviasi delivery adalah akar dari 2500 adalah 50. Return jumlah transaksi. Return dine-in 0,30 dikali ekspektasi dine-in sama dengan 0,30 dikali 195 sama dengan 58,5. Return delivery 0,70 dikali ekspektasi delivery sama dengan 0,70 dikali 200 sama dengan 140. Dan yang terakhir resiko jumlah transaksi. Resikonya adalah akar 0,3 pangkat 2 dikali varian dine-in ditambah 0,7 pangkat 2 dikali varian delivery ditambah 2 dikali 0,30 dikali 0,70 dikali covarian dine-in dan delivery. Jadi resikonya akar 0,3 pangkat 2 dikali 5725 ditambah 0 pangkat 7 akar pangkat 2 dikali 2500 ditambah 2 dikali 0,30 dikali 0,70 dikali 2750 dan hasilnya adalah 53,74. Ya, sekian dari saya. Semoga materi ini dapat membantu kalian memahami konsep dengan lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.